Ya, maka yang perlu dilakukan adalah penguatan yang positif. Dengan apa misalnya? Oh, dengan motivasi gitu. Oh, dengan rasa ekspektasi kepada dirinya, sehingga itu bisa membuat dia memiliki reputasi yang baik yang harus dia wujudkan gitu kan. Misalnya ada dalam forum. Nah, kita ini kan ada masalah, sebagian dari kita ini jarang turun rapat. Saya mencontohkan yang sederhana saja. Nah, coba contoh nih si Karim orangnya lah. Nah, coba kita lihat Karimnya turun terus rapat. Nah, itu kan reputasi pada dia. Isuk-isuk dia rapat tuh kan nyaman dari turun. Padahal saya nggak merintah dia untuk turun terus di rapat nanti gitu kan ya. Tapi karena reputasi yang saya berikan, ini kada nyaman dari turun gitu. Karena sudah reputasinya turun terus rapat. Itu kan mempengaruhi juga. Ya, nah jadi banyak cara untuk bagaimana mempengaruhi orang tanpa nyuruh-nyuruh gitu. Tanpa unjuk-unjuk, tanpa ancaman, tanpa marah dan sebagainya, banyak caranya gitu kan. Saya juga sering contohkan gini ya. Anda tidak akan menemukan bibir atas Anda menyentuh bibir bawah Anda ketika menyebut nama saya. Nama saya Khairul Ikhwan. Tidak akan menyentuh bibir atas Anda dan bibir bawah Anda ketika menyebut nama saya. Saya yakin sebagian dari dia mencoba. Yang kalian coba itu bertahan mencoba karena sumpah benar ya kan? Pasti akan coba nyebut nama saya gitu ya. Padahal saya nggak nyuruh kan? Anda tidak akan menemukan bibir atas Anda menyentuh bibir bawah Anda ketika menyebut nama saya. Ada suruhan instruksi itulah. Tidaklah, itu hanya pernyataan. Tapi sebagian dari dia mencobai. Kalau yang dalam masker ketahuan ya juga ya. Ya. Yang lain yang ini supan menerai tadi ya, kalau padahal dia tahan juga itu. Banyak cara untuk mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita inginkan gitu ya, dengan hal-hal yang positif tadi. Itulah yang dinamakan dengan seni dalam kepemimpinan. Ada pengertian kepemimpinan itu, proses itu adalah seni. Karena dia seni, maka indah. Seni mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Karena dia seni, maka indah. Kalau ada paksaan, ada tekanan dan lain sebagainya, maka itu bukan seni. Makanya dalam memimpin perlu strategi-strategi, cara-cara yang kayak tadi itu. Oke, sampai di situ dulu. Kita lanjut atau gimana ya? Nah, ini ada tipe dan gaya kepemimpinan ya. Ya singkat saja, tipe dan gaya kepemimpinan ini banyak. Tapi saya tuliskan di sini 3 ya. Karena 3 ini yang harus kita tahu ya, dalam konteks kita kepemimpinan tingkat dasar LDK. Ada otoriter, ada demokratis, ada laissez-faire. 3 hal ini harus kita kuasai ketiga-tiganya. Karena ketiga-tiganya baik. Ya, memang ada sebagian instruktur dalam LDK menyebutkan 3 ini yang baik ada demokratis, otoriter itu nggak baik, laissez-faire itu nggak baik. Laissez-faire itu kewenangan dari anggota itu lebih banyak daripada pemimpinnya. Pemimpinnya itu tetap kelihatan. Pemimpinnya itu tetap timbul. Nah, banyak pegawai yang banyak kerja itu bawahan aja. Ada kali itu kalau organisasi biasanya si ketua ini ketahuan dikenakan. Nah, biasalah seperti itu kan, ada juga. Nah, itu bahasa lainnya itu kepemimpinan delegatif ya. Dia suka mendelegasikan wewenangnya ke orang gitu ya. Harusnya wewenang dia delegasikan supaya orang lain yang melakukan itu gitu ya. Ketiga-tiganya ini baik gitu. Demokratis baik ketika situasi dan kondisinya menuntut kita untuk demokratis. Tapi kalau situasi kondisinya menuntut kita untuk otoriter, harus ada ketegasan-ketegasan gitu. Harus ada tekanan-tekanan. Kalau tidak dilakukan itu maka tidak akan bisa maju organisasi. Maka demokratis yang dilakukan salah jadinya, keliru. Ada misalnya kan anggota yang ya santai banget, begayaan aja kan tujuannya, kada serius dalam organisasi, tapi dia mau ulang itu kan kawan si pemimpinnya gitu. Pemimpin terus demokratis, terus diulut-ulut jadinya kan. Ya, maka di situasi seperti ini perlu gaya kepemimpinan yang lain. Oke ya. Nah, ada contoh lagi misalnya laissez-faire tadi. Kita punya banyak anggota. Misalnya ya, saya mimpin organisasi misalnya, di dalam organisasi saya yang S2 misalnya banyak, yang S3 ada misalnya kan ya. Ya, dalam organisasi kerja misalnya. Yang S3 ada, yang pintar-pintar banyak, yang lulusan pondok banyak juga. Di situ kadang-kala kita hendak jadi otoriter. Kadang-kala juga selalu demokratis. Kenapa? Karena kita
harus bisa memberikan ruang kepada mereka yang bisa tadi untuk bisa tampil, untuk bisa unjuk gigi. Kalau itu tidak kita lakukan, ini akan merasa apa yang dia miliki itu tidak terekspos di dalam organisasi itu, tereksplor gitu ya, tidak terkeluarkan di dalam organisasi, maka itu akan jadi beban. Memendam itu beban, benar nggak? Ya, memendam perasaan itu beban, olah beban. Memendam perasaan itu beban, lebih berat bebannya daripada mengungkapkan. Tapi entah kenapa banyak orang yang memilih memendam daripada mengungkapkan. Ya takut khawatir ini karena apa ya? Karena levelnya tadi mungkin masih ya, atau kualitas diri tadi merasa masih belum pantas untuk dia gitu kan? Maka kualitas diri yang ditingkatkan. Oke, nah jadi tiga-tiganya ini baik sesuai kondisinya gitu ya. Tapi ketiga-tiganya ini juga bisa tidak baik ketika kita memilih gayanya yang mana di kondisi yang tidak pas gitu. Makanya ketiga-tiganya ini harus dipahami. Otoriter, demokratis, laissez-faire. Memang banyak lagi sih tipe dan gaya kepemimpinan lain. Tipe itu jenisnya. Jadi jenisnya itu misalnya tadi itu demokratis. Tipenya demokratis. Gayanya tuh penerapannya. Gaya itu berarti menerapkan gitu ya. Gaya aja di bawah aja. Ya, nah gaya itu penerapan, tipe itu jenisnya demokratis, penerapannya bagaimana sih? Oh saya tipenya demokratis misalnya, tapi menerapkannya otoriter gitu, berarti gayanya otoriter gitu. Nah jadi itu jenisnya, gaya itu penerapannya. Nah jadi kalau kita bicara soal otoriter, demokratis, laissez-faire, bukan salah satunya yang harus dipahami. Nanti bisa diperdalam ya, masing-masing lagi ya. Tentang strateginya, bagaimana menerapkan ini dan sebagainya ya. Tapi ketiga-tiganya itu perlu. Yang lain-lainnya itu tambahan aja gini. Ada lagi tipe kepemimpinan yang karismatik, yang transformatif, yang administratif, yang militeristik gitu ya, yang dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu banyak lagi dan itu tambahan gitu ya. Kita perlu memperkaya gaya-gaya kepemimpinan itu karena situasi kondisi yang kita hadapi itu nggak sama. Tantangan yang ada pada zaman saya dulu jadi ketua senat mahasiswa di sini jelas berbeda dengan tantangan yang ada saat ini. Fungsinya aja beda gitu kan ya. Kalau saya dulu ya fungsi senat mahasiswa itu eksekutif. Yang legislatif itu namanya BPM misalnya, Badan Perwakilan Mahasiswa, DPR-nya gitu. Kalau sekarang kan eksekutifnya dipegang oleh DEMA, senat mahasiswanya legislatif gitu kan ya. Sebelumnya juga ada yang namanya BEM gitu kan ya. Sebelum menjadi DEMA gitu kan ya dan sebagainya. Namanya aja berubah-ubah gitu ya. Termasuk tantangan zamannya juga berubah-ubah. Zaman saya jadi ketua senat mahasiswa itu hanya tahu di Facebook. Hanya Facebook itu pinarami di Indonesia ini. Nah kalau wah ini dia bisa jarang buka Facebook lagi, bukan karena kada bisa, karena dulu sih. Ya Allah, dulu kayak memandang status di 23 gong nama like ya lah. Nah coba kalau ratusan dosen malaikat semangat yang buka Facebook ya. Ya oke, nah itu tipe dan gaya kepemimpinan. Nah baru lanjut ke memimpin orang lain. Tadi konsepnya memimpin diri sendiri. Nah baru pemimpin kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Terus tipe dan gayanya apa juga? Ya, baru memimpin orang lain. Belum lagi memimpin organisasi. Ya belum lagi. Hanya memimpin orang lain. Jangan dikategorikan memimpin orang lain ini sudah bisa memimpin organisasi, bukan. Memimpin orang lain ini dalam pergaulan dia sehari-hari, ya pertemanan, persahabatan dan sebagainya itu memimpin orang lain. Gitu. Kalau memimpin organisasi itu kan beda lagi, organisasinya yang harus dipimpin selain orang-orang yang ada di dalamnya. Nah kalau memimpin orang lain saya masukkan ini saja supaya menghemat waktu kita. Yang pertama dulu menjadi teladan. Supaya orang lain itu bisa ngikuti kita karena keteladanan, karena inspirasi. Dia terinspirasi dengan kita. Artinya apa? Kalau kita ini memang jiwanya pemimpin, harusnya kita ini trendsetter, bukan follower. Bukan yang ngikuti orang, tapi kita yang diikuti orang. Itu jiwa kepemimpinannya ada. Kalau pian misalnya ya saya contohkan berpenampilan saja ngikuti orang, berarti pian tuh enggak. Ya belum ada jiwa kepemimpinan. Cara berkerudungnya kah, potongan rambutnya kah, misalnya menuruti orang. Yang pinarami wah ini misalnya gaya kayak apa dituruti, kan yang pinarami kayak apa turuti. Yang keren itu orang-orang mengikuti cara berpakaian pian. Itu yang luar biasa tuh. Ya, artinya trendsetternya kita gitu ya.
inspirasi bagi orang lain, tapi inspirasinya yang baik. Orang lain tergerak karena keteladanan kita, karena terinspirasi dengan kita. Terus lagi berkomunikasi dengan baik. Itu mimpin orang lain itu harus komunikasinya baik. Komunikasi itu verbal, non verbal.